Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, asatidz sekalian hafizakumullah, kita pada kesempatan siang ini bisa kembali hadir dalam rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada para dai dan khatib. Tema pada kesempatan siang ini insya Allah membahas salah satu bahasan yang berhubungan dengan yang sering kita istilahkan dengan nama fiqhul aulawiyat. Kalau diterjemahkan secara harfiah adalah fikih prioritas. Dan ini merupakan salah satu materi yang sebenarnya selain dai pun sebetulnya perlu pengetahuan. Tetapi kalau mau diurutkan ya yang paling mendesak adalah para dai. Para mubalik yang punya peran di tengah-tengah masyarakat lebih penting untuk menguasai dan memahami ini sebelum orang lain. Karena ini memang sasarannya kepada dirinya sendiri yang pertama, kemudian baru kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sebetulnya kita juga melakukan aktivitas seperti itu. Kita membuat prioritas-prioritas. Contohnya misalnya ketika kita di siang ini, kita membuat prioritas, kita mau ngapain siang ini. Mau tidur, mau makan, mau jalan-jalan, mau santai-santai, atau mau buka pesan-pesan di grup WA atau apa yang mau kita lakukan, itu adalah pilihan-pilihan. Dan akhirnya kita membuat prioritas. Prioritasnya adalah menghadiri kegiatan kita ini. Nah, itu contoh bagaimana penerapan dari aktivitas yang kita istilahkan dengan fikih prioritas. Nah, terkait dengan ini, kita akan coba untuk bahas materinya dengan memanfaatkan atau menggunakan slide yang mudah-mudahan sudah nampak di hadapan para peserta sekalian. Kita beri judul Fiqhul Aulawiyat, atau kalau diterjemahkan secara harfiahnya fikih prioritas. Fikih tentang bagaimana atau apa yang harus didahulukan dan apa yang dikebelakangkan. Nah, di sini ada tulisan bahasa Arabnya dan dalam versi Latinnya atau bahasa Indonesianya. Fiqhul aulawiyat. Dan kalau kita bicara tentang kata fikih, tentu tidak bisa dipahami fikih itu seperti kalau kita bicara tentang pelajaran fikih. Nah, bukan itu. Kalau kita bicara tentang pelajaran fikih, nanti ada urutannya mulai dari Toharoh sampai dengan bahasan misalnya tentang jihad dan kemerdekaan budak. Atau kalau di Bulughul Maram sampai dengan Kitabul Jami'. Nah, tapi fikih itu nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud. Nah, kita akan coba awali pembahasannya terlebih dahulu dengan kita ingin mengenali sebetulnya apa sih yang ingin disasar dari materi ini. Atau bahasa di kampus itu atau di sekolah namanya tujuan instruksional umumnya. Nah, secara sederhana, targetnya adalah menghasilkan tenaga dai dan khatib yang mengetahui tentang fikih prioritas dalam dakwah. Itu harapannya. Harapannya menghasilkan tenaga dai dan khatib yang mengetahui tentang fikih prioritas. Fikih prioritas dalam dakwah yang dilakukan. Nah, itu yang menjadi harapan dari materi ini. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa tujuannya dari materi ini sudah jelas arahnya itu seperti apa. Kita ingin para dai, semua dai, dan harapannya sebetulnya ini semua dai bukan hanya dai di Wahdah, dai seluruhnya, dai di ormas apapun, di yayasan apapun, atau yang tidak
berafiliasi kepada ormas dan yayasan. Mereka mengetahui, mereka bisa paham tentang fikih prioritas dalam dakwah. Kalau belum bisa sampai pada tingkat terampil menerapkannya, minimal tahu, sehingga bisa memahami apa yang terjadi. Misalnya, kenapa orang melakukan itu? Oh ya, kalau dari sisi fikih prioritas, itulah yang dilakukan. Nah, itu contoh sederhananya. Sekarang, yang bersifat khusus atau tujuan instruksional khusus. Targetnya apa sih? Yang pertama, peserta diklat dai dan khatib level 1 ini mengetahui pengertian apa itu fikih. Karena ini fikih prioritas. Yang kedua, peserta diklat dai dan khatib ini di level 1 ini mengetahui pengertian prioritas. Dan yang ketiga, digabungkan fikih itu apa, prioritas apa, lalu kemudian peserta diklat dai dan khatib ini mengetahui fikih prioritas dalam dakwah. Berarti bukan cuma penggabungan, tapi juga nanti akan dikaitkan dengan apa landasannya, kemudian apa contoh-contohnya, supaya pemahamannya bisa menjadi utuh. Kita mulai dari yang pertama, dari definisi secara etimologis atau definisi secara bahasa. Apa arti fikih dan arti aulawiyat? Secara bahasa, fikih itu artinya paham, atau paham yang mendalam, pemahaman yang mendalam. Fikih sekarang dimaknai dengan al-fahmu ad-daqiq. Al-fahmu ad-daqiq. Pemahaman yang mendalam. Jadi kalau memahami sesuatu dan memahami secara mendalam, itu namanya fikih. Itu sebabnya kita dapati banyak sekali ulasan fikih itu perlu kejelian. Kadang-kadang tidak sesederhana yang nampak di permukaan. Kemudian yang kedua, aulawiyat, bentuk jamak dari aula. Aula itu apa? Paling baik, paling utama, paling sesuai. Ini namanya aula. Paling baik, paling utama, paling sesuai, ini adalah bentuk makna dari aula. Maka kalau kemudian kita coba dalami lebih lanjut, istilah fikih itu adalah satu kepahaman yang dikaruniakan oleh Allah kepada seorang hamba tentunya, sebagai satu syarat untuk mencapai tahap kesempurnaan kebaikan dan petunjuk. Maka kalau kita diberikan pemahaman untuk bisa memahami kebaikan, memahami petunjuk, itu artinya fikih. Dan itu kita bisa lihat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas orang tersebut, maka Allah jadikan ia paham terhadap agama. Berarti pemahaman untuk sampai pada bisa menjalankan agama, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih, hamba yang Allah kehendaki. Maka satu kepahaman yang dikaruniakan Allah sebagai satu syarat untuk mencapai tahap kesempurnaan kebaikan dan petunjuk. Sebab jangan sampai kita memahami sesuatu, tapi pemahaman kita keliru. Pemahaman kita salah. Salah paham atau paham yang salah. Ini hadisnya, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin", hadis muttafaqun alaih. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari nomor 71, di Sahih Muslim nomor 1037.
Lalu aulawiyat itu apa? Aulawiyat itu secara sederhana adalah meletakkan segala sesuatu pada kedudukannya dan sesuai dengan porsinya, proporsinya. Sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun membesarkan perkara yang kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan fikih aulawiyat. Ini fikihnya, kemudian aulawiyatnya. Jadi aulawiyat itu kita meletakkan sesuatu pada tempat. Kalau dakwah berarti nanti bagaimana caranya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada materi yang cocok untuk anak-anak, ada materi yang cocok untuk remaja, ada materi yang cocok untuk dewasa dan untuk orang tua. Ada materi yang cocok untuk semuanya, tetapi cara penyampaiannya mungkin ada satu cara cocok untuk anak-anak, yang cara itu tidak cocok untuk orang tua. Nah, maka aulawiyat itu adalah menempatkan. Dan menempatkan segala sesuatu itu artinya bukan cuma materinya, termasuk juga caranya. Apakah kalau kita berinteraksi dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, apakah kalau kita melakukan aktivitas tersebut, kemudian kita bisa menggunakan cara yang sama pada orang lain, dalam semua kondisinya tentu jawabannya tidak. Kadang ini cocok, ini tidak cocok. Ada yang harus didahulukan, ada yang dikebelakangkan. Ya, contoh paling sederhana misalnya begini, kita masuk ke masjid. Ini jamaahnya sebagian belum sholat, sebagian ngerokok, sebagian ibu-ibu tidak menutup aurat, tidak berjilbab, sebagian, nah terus mana yang mau kita dahulukan? Apakah rokok, sholat jamaah, atau sholat 5 waktu, atau menutup aurat, atau praktik perdukunan yang berkembang di masyarakat, atau apa? Nah, itu yang namanya aulawiyah. Kita membuat prioritas. Kita membahas apa dulu ini? Dan jangan sampai desakan kondisi yang ada membuat kita cepat membuat kesimpulan yang tidak pada tempatnya. Akhirnya hanya cuma karena mengikuti tren. Kita tidak ingin dakwah itu dasarnya adalah tren. Nah, kalau kita gabungkan, fikih aulawiyat itu gambarannya adalah ilmu dan keahlian yang dengannya seseorang bisa meletakkan segala sesuatu pada posisinya sesuai urutan secara proporsional. Jadi di situ ilmu, tapi juga ada skill, ada kemampuan, ada keahlian. Untuk mendudukkan sesuatu sesuai dengan urutan secara proporsional. Baik berupa hukum, kita mengenal ada hukum-hukum syariat. Ada prioritas yang harus didahulukan. Misalnya, kalau ada dalil yang melarang dengan dalil yang memerintahkan, maka mana yang didahulukan? Dan ulama meletakkan kaidah bahwa larangan lebih didahulukan daripada perintah. Nah, itu namanya aulawiyah. Kemudian, kalau ini berhubungan dengan kewajiban, yang satu fardu ain, satu fardu kifayah, mana yang didahulukan? Nah, kemudian ada yang wajib dengan yang sunnah, mana yang didahulukan? Antara yang mubah dengan yang sunnah, bagaimana kedudukannya? Dan begitu seterusnya. Jadi, ini ilmu, makanya perlu dipelajari, karena memang rambunya dari syariat. Tapi juga keahlian.
Nah, kita ingin semua didudukkan pada proporsinya, secara proporsional. Bisa berupa hukum, norma, maupun amal perbuatan. Berdasarkan timbangan-timbangan syar'i yang benar. Berdasarkan timbangan-timbangan syar'i yang benar. Sehingga tidak mengakhirkan yang seharusnya didahulukan ataupun mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Itu namanya aulawiyah. Dan tidak mengecilkan perkara yang besar ataupun tidak membesarkan perkara yang kecil. Ini namanya meletakkan sesuatu pada tempatnya termasuk urutannya. Ada masalah besar, ya kita anggap masalah besar. Tapi ada masalah yang kecil, tidak boleh kita anggap sebagai masalah besar. Namanya fikih aulawiyah. Nah, kalau definisi ini sudah bisa dipahami, kita baru bisa pindah ke bahasan berikutnya. Jadi, kita berharap mudah-mudahan definisi ini sudah bisa dipahami. Kita coba melihat contoh ayat. Allah SWT berfirman, وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan mizan, timbangan. Ayat berikutnya, Allah tatghaw fil mizan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang timbangan ini, neraca ini, mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Maksudnya harus benar timbangan. Tidak boleh tidak adil. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi neraca tersebut. Jangan kamu mengurangi timbangan tersebut. Nah, kemudian untuk memahami itu, dari mana dasarnya? Untuk memahami hal tersebut. Nah, kita bisa lihat nilai, hukum, pelaksanaan, dan taklif. Taklif ini memberi beban, kewajiban. Menurut pandangan agama adalah berbeda-beda satu dengan yang lain. Jika kita bicara hukum, itu beda-beda. Tergantung apa? Tergantung kondisinya. Kalau hukum asal, iya. Hukum asalnya begini. Misalnya, hukum asalnya sholat itu dengan berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Posisinya ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Boleh nggak dengan yang lain? Tidak boleh. Tapi kalau ada orang mu'alaf baru belajar terus salah dalam melakukan itu, nah ini sederhana. Kalau mu'alaf, kita pahami, kita maklumi, baru ngerti. Dan baru ngerti sebagian. Nah, semuanya tidak berada pada satu tingkatan. Jadi berbeda-beda level dan tingkatannya. Ada yang besar dan ada pula yang kecil. Ada yang pokok, usul, dan ada yang furu', cabang. Ada yang berbentuk rukun dan ada pula yang sekedar pelengkap. Jadi tidak di satu level. Ada persoalan yang menduduki tempat yang utama atau esensi. Tapi ada pula yang merupakan persoalan pinggiran atau soalan yang menjadi pelengkap. Ada yang tinggi, ada yang rendah, artinya ada syariat. Seperti ketika Nabi SAW menyebutkan al-imanu bid'un wasituna atau bid'un wasab'una syu'batan. Tapi kemudian bunyi ayatnya,
bunyi hadisnya lanjutannya, a'laha, yang paling tingginya. Itu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu menunjukkan kepada kita yang namanya tingkatan-tingkatan, prioritas. Nah, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau kita menyebut, oh ini rukunnya sholat, beda dengan, oh ini sunnahnya sholat. Tingkatannya berbeda. Nah, ada yang termasuk usul, ada yang termasuk furu'. Nah, kemudian kalau kita coba melihat pada ayat Al-Quran misalnya, yang terdapat dalam surat At-Taubah 19 dan 20, kita dapati Allah SWT menjelaskan dengan sangat tegas tentang orang yang beramal soleh. Dengan memberi minuman kepada orang yang mengerjakan ibadah haji. Nah, di awal ayat Allah SWT berfirman, Aja'atum siqayatal hajj. Apakah kalian menjadikan perbuatan siqayatal hajj, mengurusi atau memberi minuman, memberi air kepada yang berangkat haji, wa imaratal masjidil haram, dan yang memakmurkan Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Wajahada fi sabilillahi haqqa, wajahada fi sabilillahi la yastawuna indallah. Dan mereka ini orang-orang yang berjihad di jalan Allah, maka Allah nyatakan la yastawuna indallah. Mereka ini enggak sama. Allah la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberikan tunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Nah, ini contoh adanya syariatnya bertingkat. Dan lihat contoh yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. Bid'un itu angka 3 sampai dengan 9. Bisa jadi cabangnya ada 73 atau 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, itu cabang-cabang keimanan. Lalu Nabi SAW menyatakan, a'laha, yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Sementara yang paling rendah adalah imatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, sekarang kita coba lihat dengan gambar ini, mudah-mudahan bisa membantu memahamkan kita semua. Jadi fikih aulawiyat itu meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya, pada tingkatannya, pada levelnya, pada urutannya. Dengan adil, artinya tidak ada unsur kezaliman. Nah, kemudian meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaan. Maka kita bisa lihat di sini, di sebelah kiri ada yang tidak penting, penting, dan ada yang lebih penting, bahkan
Misalnya kita melihat tidak penting, lebih penting itu, dalam keseharian pun kita menjalani begitu. Pekerjaan atau kegiatan ini penting. Oh, ini ada yang lebih penting. Nah, itu namanya prioritas. Kemudian ada yang biasa, tapi ada yang luar biasa atau utama, paling utama. Ada yang marjuh dan ada yang rojih. Rojih itu yang kuat, yang marjuh yang tidak kuat atau yang lemah. Nah, ilustrasi ini banyak. Ya. Kalau kita mau contoh misalnya, kita semua tahu kisah Khalid bin Walid radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi SAW. Bagaimana beliau kenal sebagai seorang ahli strategi perang. Kemampuan berperangnya luar biasa. Tapi beliau sempat menangis ketika banyak berinteraksi dengan Al-Quran di kemudian hari dan tidak bisa interaksi dengan Al-Quran ketika dulu banyak waktunya untuk Al-Quran, untuk berjihad dan tidak sempat lagi banyak waktunya untuk Al-Quran. Ini salah satu bentuk prioritas karena beliau ahlinya di situ, ahlinya di medan pertempuran. Kemudian dai yang memilih tema ceramah fikih ibadah misalnya, atau memilih ceramah apa saja, itu adalah bagian dari proses yang namanya aulawiyat. Nah, kalau kita berpikirnya lebih tenang, dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai, kita akan bisa menilai, oh, harusnya nggak begini. Nah, kemudian hidup adalah pilihan. Dan sehari-hari kita memilih, setiap hari memilih. Memilih apa saja, bukan cuma memilih pakaian, memilih baju, memilih HP, tapi juga memilih pekerjaan dan kegiatan. Kita milih mau jadi dai atau memilih dengan kesibukan yang lain. Nah, seringkali kita menyaksikan orang-orang menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak kuat atau marjuh, dan mereka menganggapnya sebagai amalan yang kuat atau rojih. Mereka sibuk dengan perbuatan yang bukan utama. Apalagi yang sekarang ini yang parah adalah kalau waktunya habis untuk hanya cuma buka media sosial. Nah, waktunya untuk menggunakan media sosial itu bisa habis. Selanjutnya kita lihat di sini, ada prinsip penerapan fikih aulawiyat. Yang pertama, memprioritaskan kualitas atas kuantitas. Kalau kita mengerjakan, ya kita kerjakan semua. Tapi kalau berikan prioritas, karena waktu yang terbatas, maka kita berikan prioritas pada kualitas sebelum yang lain. Yang kedua, memprioritaskan ilmu atas amal. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum beramal. Jadi ilmu dulu sebelum berbicara. Ilmu dulu sebelum beramal. Yang ketiga, memprioritaskan amal yang luas kemanfaatannya atas amal yang kurang luas kemanfaatannya. Ada amal-amal yang kalau kita kerjakan manfaatnya luas. Nah, ini al-ilmu qabla qaul wal amal, kemudian ada amal yang luas manfaatnya dan amal yang sempit atau kurang luas. Kita berbuat kebaikan tertentu, manfaatnya bisa dirasakan orang banyak. Tapi ada yang manfaatnya sempit. Semuanya bermanfaat, tapi yang satu lebih luas manfaatnya, satu lagi lebih sempit. Yang keempat, memprioritaskan amal hati dari amalan anggota tubuh atau anggota badan.
Nah, ini bisa kita saksikan di banyak nasihat para ulama. Ya, kemudian berikutnya memprioritaskan hal yang usul, yang pokok, prinsip daripada furu'. Cabang. Artinya kalau itu menyangkut masalah-masalah akidah, menyangkut masalah iman, itu jelas berbeda dengan kalau itu bahasannya berkaitan dengan beberapa juz'iyat atau beberapa furu' dalam fikih. Maka prioritasnya jelas ke hal-hal yang berhubungan akidah dan iman timbang ke fikih. Kalau itu berhadap-hadapan atau harus dipilih mana yang prioritas. Kemudian yang keenam, memprioritaskan pengerjaan fardu atas sunnah dan nawafil. Jelas, ibadah fardu didahulukan daripada ibadah sunnah. Tidak mungkin kita berusaha untuk bangun sholat malam dan kita bangun sholat malam sebaik mungkin, misalnya bangun jam 1, kita sudah bangun. Tapi kemudian subuhnya terlambat. Sholat malam penting, tapi masalahnya sholat malam itu sunnah. Sholat subuh wajib. Sehingga nggak bisa kita dengan alasan tadi sholat malam yang panjang, lama, lalu subuhnya terlambat. Subuhnya jam berapa? 6:30. Allah Ustaz. Nggak bisa. Sholat subuh prioritas. Tapi bukan berarti kalau gitu jangan sholat malam, bukan. Gimana caranya sholat malamnya dikerjakan di waktu yang kira-kira tidak mengganggu atau tidak merusak peluang untuk kita bisa sholat subuh berjamaah. Berikutnya, yang ketujuh, memprioritaskan fardu ain atas fardu kifayah. Maka pada saat kita ceramah, ada hal-hal yang termasuk fardu ain yang kita dahulukan. Kenapa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita yang berdakwah juga berpikir gimana caranya mengajarkan ilmu-ilmu yang fardu ain dulu, sebelum fardu kifayah. Contohnya misalnya, cara wudhu, karena nanti akan sholat. Lalu cara sholat, karena nanti akan mengerjakan sholat. Sholat itu syaratnya harus ada wudhu atau dalam keadaan suci. Nah itu dahulukan. Nanti fardu kifayah juga disampaikan, tapi prioritasnya jangan sampai yang fardu ain terabaikan. Kemudian yang kedelapan, memprioritaskan meninggalkan yang haram atas yang makruh. Kalau diurutkan, yang haram dulu yang ditinggalkan daripada yang makruh. Sama juga dengan sebaliknya. Yang wajib-wajib dulu yang dahulukan daripada yang sunnah. Yang kesembilan, memprioritaskan hak hamba atas hak Allah semata. Maksudnya memprioritaskan hak hamba atas hak Allah semata. Ini ya, berkaitan dengan bagaimana kita menunaikan kewajiban kita kepada hamba yang harus ditunaikan. Sehingga jangan sampai itu menjadi hutang. Terus kemudian kepada Allah SWT kita bertobat, mohon ampun, istighfar. Nah, kemudian memprioritaskan hak umat atas hak individu. Hak-haknya umat Islam ini dahulukan daripada haknya individu. Artinya menunaikan apa yang menjadi haknya umat atau masyarakat luas didahulukan kepada pribadi. Kemudian yang ke-11 memprioritaskan wala terhadap umat
atas wala kepada kabilah dan individu. Yang didahulukan umatnya dulu. Supaya tidak dibalik nanti kalau dengan sekat-sekat kabilah kita beda, walaknya ke kabilah bukan. Yang didahulukan adalah kepada umat. Harapannya ini bisa meminimalisir potensi perselisihan. Nah, kalau terjadi benturan gimana? Benturan dalam syariat, dalam pelaksanaan, dalam amal. Bagaimana kita membuat skala prioritasnya? Nah, kita mulai dari bila yang mubah bertemu dengan yang sunnah, maka yang sunnah didahulukan daripada yang mubah. Sekali lagi, bila yang mubah bertemu dengan yang sunnah. Waktunya bersamaan. Mana yang didahulukan? Yang sunnah yang harus didahulukan. Kalau sunnah bertemu wajib, maka yang wajib didahulukan. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kemudian bila wajib bertemu wajib, mana yang harus didahulukan? Nah, ini jawabannya. Gimana caranya? Kalau ada wajib, ketemu dengan wajib. Mana yang kita dahulukan? Itu ada nanti panduan syariat tentang itu. Nah, kalau ada yang wajib ketemu dengan wajib, maka penjabarannya yang pertama fardu ain harus didahulukan daripada fardu kifayah. Kalau yang satu wajib tapi fardu ain, yang satu lagi wajib tapi fardu kifayah, maka berbeda. Namun harus diingat, fardu kifayah bisa menjadi fardu ain bila pelaksanaannya tidak terlaksana dengan benar. Artinya belum sempurna dalam artian belum benar. Maka berubah, dia menjadi fardu ain. Semua kita terkena kewajiban. Nah, contohnya banyak. Fardu kifayah bisa menjadi fardu ain. Contohnya gini misalnya. Di kampung ada yang meninggal. Terus ada yang ngurus jenazah. Ternyata yang ngurus jenazah ini, kita lihat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya. Memandikan, mengkafani, kan ada caranya. Harus dikerjakan dengan cara yang benar. Tidak boleh sembarangan. Terus hal gitu yang lain ternyata salah juga, maka kewajiban ini menjadi fardu ain bagi yang bisa melaksanakan sampai kewajiban itu terlaksana dengan benar, terlaksana dengan baik. Kemudian bila fardu ain berbenturan dengan fardu ain yang lain gimana? Mana yang harus didahulukan? Nah, ini ada penjabarannya. Fardu ain bertemu dengan fardu ain. Yang pertama, kewajiban yang bersifat hajiyat. Kewajiban yang sangat mendasar. Dan kebutuhan tuntutannya kepada kita mendesak. Hajiyat. Maka didahulukan daripada tahsiniyat. Kalau tahsiniyat ini kadang kalau kita terjemahkan dengan kebutuhan tersier. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Nah, kemudian bila hajiyat bertemu dengan daruriyat, maka yang didahulukan adalah daruriyat. Jadi urutannya, kalau paling atas namanya daruriyat, di bawahnya hajiyat, di bawahnya lagi tahsiniyat. Bila daruriyat bertemu dengan daruriyat, mana yang harus didahulukan? Ada yang memang mendesak sekali, harus segera dilaksanakan. Tapi masalahnya juga, nah,
bertemu dengan hal yang setara, gimana cara? Nah, kalau kita bicara tentang maslahat, yang daruriyat itu sesuatu yang tidak bisa hidup kecuali dengannya. Yang berhubungan dengan udara. Ada yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita nggak mungkin hidup tanpa itu. Termasuk sebagian ilmu masuk dalam kategori ini. Sementara kalau hajiyat, kebutuhan, ya, kehidupan memungkinkan tanpa kebutuhan tersebut. Tetapi kehidupan ini mengambil kesulitan dan kesusahan. Sementara kalau tahsinat atau tahsiniyat, ini sifatnya pelengkap. Atau istilah lainnya adalah kamaliyat, penyempurna. Nah, kalau daruriyat itu apa saja? Ya, ada jiwa, keturunan, akal, agama, dan harta kekayaan. Jadi menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga agama. Nah, itu kemudian dikenal dengan istilah daruriyat al-khams. Nah, apa atau bagaimana penjelasannya? Kewajiban yang bersifat daruriyat jika tidak terwujud maka kehidupan manusia akan hancur dan musnah. Ini memang kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak. Nah, kemudian kewajiban yang bersifat hajiyat jika tidak terwujud maka kehidupan manusia hanya akan mengalami kesulitan. Kalau yang pertama, kehidupan umat manusia akan hancur. Sementara kalau tahsinat atau tahsiniyat, kewajiban yang bersifat tahsiniyat adalah kondisinya jika tidak terwujud, maka kehidupan manusia hanya akan kurang sempurna, tidak harmonis, kurang indah. Nah, itu namanya tahsiniyat. Jadi bukan yang prinsip. Nah, kita masuk ke prioritas daruriyat ini. Jadi kita sebutkan ada yang 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama ini. Makanya kita dahulukan itu sebelum hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ketika ada orang yang melakukan pelecehan terhadap agama Islam, maka kita ada yang menyampaikan saran, masukan, tulisan, kemudian disampaikan oleh kepada pihak terkait supaya agama ini terjaga. Hifdzuddin, menjaga din itu, menjaga agama, kita serahkan misalnya kepada pihak-pihak yang mereka bisa menjalankan itu. Kalau dalam keluarga, kepala rumah tangga ini punya peran penting. Di kampung, ketua RT atau tokoh masyarakat di level. Bentuknya apa? Macam-macam. Bentuknya misalnya, ini ada pemahaman yang menyesatkan. Nah, bentuk antisipasi, mewanti-wanti dari bahayanya pemahaman menyesatkan ini adalah bagian dari hifdzuddin. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Agar jangan sampai ada orang yang dihilangkan nyawanya dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka kenapa ada larangan zina? Karena ada keturunan yang nanti akan kacau dan berantakan. Siapa bapaknya? Jadi masalah. Dan bisa bertengkar karena itu. Maka hal-hal yang bisa mengarah ke sana dilarang.
perzinaan dilarang, LGBT dilarang. Kemudian hifdzul karamah, menjaga kehormatan. Lalu ada hifdzul akal, menjaga akal. Ini bentuk-bentuk prioritas daruriyat. Yang keenam, hifdzul mal, menjaga harta. Agar jangan sampai harta ini diambil oleh orang lain dengan cara yang zalim. Nah, kemudian apa itu contoh tahsiniyat, hajiyat, dan daruriyat? Ya, misalnya makan untuk menjaga jiwa adalah perkara daruri. Ini masuk daruriyat. Kita semua harus makan. Jangankan berhari-hari nggak makan satu hari, itu bisa menimbulkan masalah. Ini baru satu hari. Jadi makan itu termasuk daruri. Nah, kebolehan mencari nafkah dengan berburu adalah haji, hajiyat. Ini hajat, memang ada kebutuhan. Kemudian kewajiban makan daging yang halal adalah perkara tahsini. Jika di hutan tidak ditemukan binatang buruan kecuali babi, maka makan babi untuk menjaga keselamatan jiwa harus didahulukan. Harus didahulukan daripada yang lainnya. Memberi nafkah untuk kebutuhan makan adalah termasuk perkara doruri, termasuk doruriyat. Kebolehan berhutang berhutang seseorang untuk mendapatkan pinjaman uang karena kebutuhan ekonomi ada, ini masuk dalam hajiyat. Lalu membayar hutang tepat pada waktunya termasuk tahsiniyat. Maka jika orang terbatas, maka memberi nafkah harus didahulukan dari membayar hutang. Nah, ini contoh. Contoh yang lain apa? Menjaga jiwa adalah perkara doruri. Jangan sampai ada yang dihilangkan nyawanya. Tidak boleh ada perbuatan menghilangkan nyawa orang, apalagi sampai menyiksa. Kemudian kebolehan berobat adalah perkara haji, hajiyat. Ya, kadang-kadang berhajat untuk mengerjakan itu, membutuhkan karena kondisinya sakit. Nah, sementara menutup aurat adalah termasuk tahsiniyat. Jika dalam berobat, dalam operasi harus membuka aurat, maka berobat dengan operasi yang membuka aurat harus didahulukan dari menutup aurat. Jadi itu terpaksa dilakukan karena apa? Karena ini mendesak. Kebutuhan sembuhnya ini mendesak. Apalagi kalau dikhawatirkan akan hilang nyawa. Tapi pada saat pengobatan kadang-kadang terpaksa. Tentu ini bukan pilihannya, ada peluang yang lain. Kalau ada peluang yang lain jelas. Kalau ada peluang yang lain, itu peluang tidak harus membuka aurat, ya dilakukan. Tapi kalau tidak ada, nah ini namanya kita mendahulukan yang satu yang masuk kategori daruri, sementara hajiyat dan tahsiniyatnya kita posisikan belakang. Lalu kemudian contoh daruri dengan daruri. Jihad untuk memelihara agama harus dahulukan walaupun harus mengorbankan jiwa. Ini termasuk yang daruriyat, termasuk yang daruri. Kemudian memberikan harta miliknya yang dirampok untuk menjaga jiwa harus didahulukan daripada memelihara harta. Kalau suruh milih harta atau nyawa, ya kita jelas milih nyawa.
dan milik nyawa kita selamat. Nah, kemudian memelihara kehormatan dari ancaman pemerkosaan harus didahulukan dari menjaga harta. Nah, ini contoh yang daruriyat ketemu dengan daruriyat. Kesimpulannya, ada prioritas amal. Nah, kalau kita mengurutkan, ada amalan wajib yang bersifat daruriyat. Lalu ada amalan wajib yang bersifat hajiyat. Daruriyat artinya mendesak dan tidak boleh tidak. Kalau hajiyat, ini wajib tapi diperlukan. Segera. Diperlukan karena kebutuhan. Jadi ada amalan wajib bersifat tahsiniyat. Tahsiniyat itu yang sifatnya pelengkap, menyempurnakan. Dia wajib tetapi posisinya di situ. Nah, urutan keempat, amalan wajib yang kifayah atau fardu kifayah. Kemudian yang kelima, amalan yang sunnah. Dan yang keenam, amalan yang mubah. Urutan prioritas amalnya. Jangan sampai amalan yang mubah malah mengisi waktu terbanyak yang kita miliki, waktu pokoknya malah terabaikan. Nah, ini sementara sampai di sini ulasan untuk materi dari Fiqhul Aulawiyat. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita ini perlu membiasakan membuat prioritas-prioritas. Dan saran kepada asatidzah sekalian, kalau bisa dakwah yang kita lakukan itu kita pikirkan, kita pertimbangkan dengan matang, dengan baik, agar lebih tepat sasaran. Ada yang mendesak, ada yang tidak mendesak. Ada yang ini termasuk dalam wajib, tapi ada juga yang sunnah. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Nah, kalau kita sudah bisa memahami seperti ini, coba kita lihat praktekkan dalam beberapa aktivitas keseharian. Kita akan terus belajar mempraktekannya. Nah, demikian ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya.